Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat luar biasa, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sedang melaksanakan atau akan melaksanakan observasi, terutama pada indikator presentasi visi misi. Bapak Ibu, ada satu tips yang mungkin bisa dijadikan gambaran, inspirasi maupun masukan bagi Bapak Ibu sekolah yang akan melakukan presentasi visi misi sesuai dengan rubrik observasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika Bapak Ibu kepala sekolah akan melaksanakan observasi indikator presentasi visi misi sesuai dengan rubriknya, di mana Bapak Ibu akan menyajikan tentang visi misi yang akan dipresentasikan kepada Dewan Guru. Ini tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mudah dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Namun demikian, seperti biasa, Bapak Ibu Guru tentu Pak Guru Pedia ingin mengucapkan selamat dan sukses terus menjalani hari-hari dalam bertugas di dunia pendidikan kita. Pak Guru Pedia menyampaikan terima kasih yang sangat banyak dan luar biasa kepada para fans, followers, dan semua pemirsa yang menyimak video di Pak Guru Pedia. Pak Guru Pedia mendoakan semoga sehat selalu, di mana Pak Guru Pedia menyajikan informasi-informasi terbaru tentang pendidikan literasi dan kepegawaian, khususnya keguruan. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, untuk memperoleh informasi-informasi lanjutan tentang PMM, PPG dalam jabatan, keguruan, dan lain sebagainya, silahkan Pak Bapak Ibu Guru semuanya, Kepala Sekolah bisa masuk atau login ke YouTube, kemudian klik Pak Guru Pedia. Subscribe, like, and share untuk membantu channel ini terus semakin eksis. Terima kasih. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini Pak Guru Pedia menyajikan beberapa tips atau cara mudah bagi kepala sekolah membuat dan melakukan presentasi visi misi. Tentu saja sesuai dengan rubrik ya, sesuai dengan rubriknya. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa, Bapak Ibu sebagai pegawai, apakah sudah melakukan konfirmasi ulang tentang data atasan yang akan menilai Bapak Ibu? Di sini ada kepala sekolah dinilai oleh tim pengawas ya. Jika ada tombol konfirmasi ulang, silahkan klik konfirmasi ulang. Jika masih berbentuk konfirmasi data, silahkan segera konfirmasi data. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada penilaian kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu sudah mengetahui tentang alurnya, di mana di Februari hingga Juni ini merupakan praktik kinerja di pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa klik pelajari panduan pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini terdapat praktik kinerja beberapa bagian yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya di pengelolaan kinerja. Pada bagian pertama, pelaksanaan observasi. Tentu saja dalam hal ini observasi dengan indikator presentasi visi misi sekolah. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan presentasi yang sesuai dengan rubrik? Maka simak tipsnya di Pak Guru Pedia ini. Tentu saja ini sudah berdasarkan masukan diskusi dari beberapa teman dan sahabat serta pengalaman-pengalaman dari para audiens atau followers atau pemirsa Pak Guru Pedia yang terus berbagi. Kepada sahabat pemirsa yang telah memberikan masukan tentang tips ini, Pak Guru Pedia menyampaikan terima kasih. Insya Allah bermanfaat bagi sahabat-sahabat kepala sekolah lainnya. Mari kita lanjutkan apa saja tipsnya. Nah, pada indikator pertama, di mana kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah, di sini ada perilaku yang dianjurkan. Misalnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan, istilah-istilah yang sulit. Menyusun materi presentasi secara logis dan terstruktur dengan alur yang mudah diikuti.
kemudian memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan keseharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Nah, tipsnya seperti apa? Nah, pertama, Bapak Ibu harus menyusun visi misi yang singkat, jelas, dan terukur, tidak ngambang. Artinya visi misi itu bisa dicapai, Bapak Ibu. Jadi akan bisa dicapai dengan waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, tipsnya gunakan presentasi atau PPT yang menarik, mudah dipahami, kemudian gambar-gambarnya merepresentasikan dari sekolah kita. Bapak Ibu perlu menyertakan contoh real aktivitas atau program yang relevan dengan visi misi sekolah. Jadi menyusun visi misi sekolah, Bapak Ibu harus punya program yang sesuai dengan visi misi. Misalnya beriman dan bertakwa, berarti ada program berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Nah, ketika kepala sekolah sudah presentasi, perilaku yang dianjurkan ada 3. Mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar atau pertanyaan yang mendorong dialog dua arah. Menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal dari audiens sepanjang ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Nah, menyusun pertanyaan pemantik. Bapak Ibu kepala sekolah silakan menyusun pertanyaan pemantik agar mereka aktif. Misalnya, sekolah seperti apa yang kita impikan. Nah, itu harus masuk presentasi. Nah, kepala sekolah menjaga kesetaraan dalam berpendapat, beri semua kesempatan kepada audiens itu untuk berbicara. Jangan kepala sekolah memonopoli bicara terus sehingga tidak mendengarkan dari peserta. Kemudian tampillah sederhana dan menarik, tidak perlu melebih-lebihkan. Tampil apa adanya biar bersahaja. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada indikator kepala sekolah mengajak audiens untuk berinteraksi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, perilaku yang dikehendaki, yang dianjurkan menjelaskan tindakan konkret yang bisa diambil oleh audiens sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka untuk mendukung visi misi sekolah. Menunjukkan bagaimana tindakan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan manfaat yang akan dirasakan oleh sekolah dan siswa. Nah, menggunakan kata-kata yang menginspirasi dan memotivasi audiens untuk terlibat aktif dalam mewujudkan visi misi sekolah. Nah, Bapak Ibu, contoh atau tips, Bapak Ibu bisa memberikan contoh tindakan nyata yang perlu dilakukan guru sesuai visi misi. Misalnya kegiatan keagamaan. Tadi disampaikan visi misinya misalnya beriman dan bertakwa. Maka silakan Bapak Ibu kepala sekolah memberikan contoh kegiatan keagamaan. Misalnya ya peringatan Maulid dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan seterusnya. Kemudian menalar dan menjelaskan manfaat tindakan yang diambil. Apa manfaat dari program itu terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kemudian sampaikan dengan gaya motivasi. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa memberikan contoh yang baik, kemudian motivasi kepada para gurunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa tips contoh cara Bapak Ibu melakukan presentasi baik dari gaya berbicara, motivasi maupun PPT yang harus dipersiapkan. Demikian dari Pak Guru Pedia, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.